Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Ulun, Basuki Langgeng Basuki. Hong wilahing Mastono Musidam Sekaring Pawono Langgeng. Hong Ulun, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara masih dalam medar aksara Jawa. Saya selalu mengajak bersama-sama dalam cahaya batin bahwa marilah kita bersama-sama berkhidmat kepada nilai hidup dan kesempurnaan. Bahwa ketika kita dalam beberapa hari memang ada sebuah perubahan, maka jadikanlah perubahan itu sebagai sebuah nilai hidup, pembelajaran dan ajaran kesempurnaan. Maka sudah barang tentu kita akan menjadi manusia yang memiliki nilai. Hari ini kita membahas aksara Do, yaitu tumatining tanpa kang winangenan. Jadi badan kita ikhlas menerima semua ajaran dan perintahnya dari Gusti Kang Akan Jagat. Tadi malam saya kedatangan saudara saya Pak Toto. Kebetulan Pak Toto adalah saudara sepuh, ada Mas Sugeng. Di dalam diskusi kita sampai jam 3 pagi bahwa kenapa saya mengajak saudara-saudara saya menghormati seluruh bangsa mulai dari Aceh sampai Papua. Jangan lupa saudara saya, paman saya, leluhur saya, bangsa atau suku bangsa atau orang-orang paman saya yang ada di Kalimantan, Dayak. Kenapa penghormatan dan perkhidmatan saya itu lebih kepada beliau-beliau? Saya katakan tadi malam ke Pak Toto, untuk Pak Toto juga ada mertuanya yang dari sana. Dayak sebagai suku bangsa adalah paman saya sebagai bangsa Jawa. Paman adalah yang ditetapkan oleh Gusti Kang Akaryo Jagat yang memiliki nilai-nilai ritual dan spiritual yang tinggi. Dayak di dalam aksara Jawa yaitu Do, Yo, dan Ko. Kalau di dalam himpun rumpun kalimat adalah Do, Dayak, doa dan kenyataan, karena ada Yo. Maka doa dan kenyataannya sempurna karena ada yakino marang samubara, tumindai kang sakyang. Jadi paman-paman saya, kenapa dalam ritual kemarin corona saya juga menggunakan pakaian leluhur saya Kalimantan, Dayak, karena perintahnya begitu. Jadi saya mengikuti atas perintah untuk menyempurnakan dan menyelamatkan bangsa Nusantara. Walaupun saya di Jawa, Surabaya, saya masih berkhidmat kepada paman-paman saya. Saya jelaskan kepada Pak Sugeng, kenapa ada perbedaan. Bangsa paman saya Dayak itu secara tinggi, paman-paman Dayak yang ada di pedalaman ini tidak memiliki sesuatu yang kamanungsan, tidak punya keinginan untuk pakai pakaian, ya karena dia mengerti secara ilmu yang tinggi itu adalah pakaian manusia adalah badan ini sendiri.
Nah, disitulah dia tidak merusak alam, dia tidak merusak ekosistem, tidak merusak hutan, tahu kapan ini hewan ini sedang berdoa bicara apa, lalu perintahnya seperti apa, alam sedang menunjukkan seperti apa. Nah, inilah tidak akan pernah berubah. Kenapa sampai ibu kota negara itu ditaruh di tempat leluhur saya di Pasir? Di dalam kalimatnya sudah jelas saya sampaikan kepada Pak Toto dan Mas Uki. Balik papan, balik neng papan panggonan kan kasampurnaan. Wahai Nusantara. Jadi balik neng papan panggonan menjadi bangsa yang mapan. Mapan ini adalah makmur gemah ripah lojinawi toto tentrem kerto raharjo. Hayu, hayu, rahayu, kaharja. Nah, ini tidak pernah disampaikan oleh banyak orang. Orang masih memiliki kalimat-kalimat dalam bentuk material, bukan secara sifat. Maka ketika saya sampaikan begitu, kami yang ada di sini tidak bisa melepaskan diri dari ilmu hong wilaheng mastono musidam hong ulun basukulang. Ulun di tengger dipakai dalam mantra-mantra. Ulun itu sendiri bahasa dari apa yang disampaikan oleh paman saya di Kalimantan. Ulun ikam yang dipakai tiap hari. Di sini mahanya tinggal menjadi doa dan salam. Hong ulun basuking langgeng, langgeng basuking. Di sana dipakai di tiap hari. Artinya ya di sanalah tempat bagaimana kalimat-kalimat mantra itu masih terjaga dalam huruf iban. Dalam huruf iban. Nah, inilah karena dumatining datan pokang winangenan Dayak belum pernah mau merubah ekosistem budaya, ritual dan spiritualnya. Maka di sana terjadilah sebuah kesempurnaan dalam bab ilmu di dalam menyembah marang Gusti. Jadi tidak lalu tiba-tiba orang melihat itu suku. Carilah kedalaman di dalam ilmu ini. Carilah kedalaman. Jangan terlalu terpaku, terpapar dengan satu mainstream pengetahuan yang hanya itu-itu saja. Maka mari kita cari keluasan ini. Dan jangan sampai kita salah bersikap terhadap seluruh suku bangsa yang sebenarnya itu adalah saudara kita semua dalam garis satu darah. Dari Aceh, Papua, sebenarnya mulai dari Malaysia, Melayu ya. Tapi karena dia ingkar, karena lebih memilih bersekutu dengan penjajah Inggris, ya, dari satu nanti suatu saat ada anak ayam akan mencari induknya. Ono kebo nyusu nang gudel. Dan banyak hal yang akan terjadi. Ya biarlah. Tapi jangan sampai saya pesan, jangan sampai salah kita kepada leluhur kita, kepada paman kita, bangsa Dayak. Karena itu yang dikunkan oleh Allah untuk memiliki doa dan kenyataan. Jadi kun fayakun ya dari sana. Dia tidak pernah ingin memakai sesuatu yang lebih dari hak ketetapan yang diajarkan leluhur. Kenapa saya sebagai bangsa Jawa, suku Madura tetap teguh tekun, tidak akan pernah merubah apapun kecuali satu cita-cita, kembali kepada Nusantara, hormati leluhur dan saudara serta paman kita semua. Jangan sampai terjadi seperti Israel, Arab dan Palestina. Itu adalah bangsa yang ingkar kepada pamannya, bangsa yang dolim kepada pamannya. Kita nggak mau. Lebih baik kita menjadi satu bagian yang ikatan untuk menjadi Nusantara yang lebih baik. Itu yang kita sampaikan. Biarlah buah pikiran kita yang busuk itu dimakan oleh makhluk-makhluk yang jahat. Tapi kita tidak boleh termakan oleh konspirasi-konspirasi jahat yang mendolimi bangsa dan negara kita. Semoga ini bermanfaat.
rahayu rahayu saking mati ong wilahing mas tono sidam sekaring pono langgeng hong ulun basuki langgeng basuki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.